Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada bapak-bapak dan ibu guru, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah selalu mendampingi adik-adik kita dalam belajar. Dan saya doakan semoga bapak dan ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Carongi, dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, lebih tepatnya di pemahaman bacaan dan menulis, atau mungkin kita bisa sebut dengan PBM. Kira-kira soal seperti apa ya yang akan kita hadapi hari ini? Yuk, kita lihat sama-sama soalnya. Wah, nomor pertama ini kita sudah langsung diberikan bacaan ya. Ya, namanya juga bahasa Indonesia, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bacaan. Oke, di sini kalau kita lihat, ini ada transisi energi ya. Coba kita baca dulu teksnya. Transisi menuju energi terbarukan merupakan langkah krusial dalam menekan emisi gas rumah kaca. Namun, penggunaan panel surya di Indonesia belum dioptimalkan secara maksimal. Pada laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Wah, sedikit ya. Kendala utama meliputi biaya instalasi awal yang relatif mahal dan minimnya edukasi masyarakat. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang insentif bagi pengguna panel surya rumah tangga dirasa masih kurang menarik. Akibatnya, masyarakat enggan beralih dari energi fosil yang lebih murah ke energi surya yang ramah lingkungan. Oke, kita sudah tahu teks bacaannya. Sekarang gimana ya kira-kira soalnya? Nah, penggunaan kata bercetak tebal yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Oke, hati-hati untuk soal seperti ini ya adik-adik. Dalam PBM ada 3 tipe soal kata bercetak tebal. Yang pertama, dia itu bisa berupa diksi atau kata-kata yang sebenarnya baku, tapi dia tidak tempat penempatannya, makanya harus diganti. Ada juga kata-kata yang harus sesuai dengan KBBI. Perhatikan ya, atau mungkin bisa jadi dia itu kata-katanya tidak sesuai dengan bahwa dia itu harus bersambung atau mungkin berpisah. Biasanya itu dia masuknya ke dalam bentuk terikat. Hati-hati ya, kalau kita lihat di soalnya ini, di sini dia memintanya ternyata lebih ke arah KBBI atau penggunaan kata baku dan tidak baku. Ada kata transisi, maksimal, potensi, relatif, dan regulasi. Kalau untuk soal-soal seperti ini, sebenarnya tidak ada materinya. Itu hanya bergantung dari kosakata yang dikuasai oleh adik-adik sekalian. Seberapa banyak kata baku dan tidak baku yang kalian kuasai. Hati-hati. Yang kita ucapkan sehari-hari itu seringkali belum tentu baku. Kaku dan baku itu 2 hal yang berbeda. Ya, kalau dia baku, otomatis dia itu harus terdaftar di KBBI. Ya, nah sekarang kalau kita lihat, nah kata transisi. Transisi kalau kita buka di dalam KBBI ternyata dia ada ya. Kalau adik-adik lihat, di sini kan dia kayak ada 1, 2, 3, kemudian ada huruf N-nya, kemudian ada huruf A ya. Ini artinya dia ada deskripsinya. Kalau kalian membuka KBBI, lalu kemudian kata tersebut ada deskripsinya, artinya kata ini baku. Kemudian kata maksimal. Oke, ternyata dia juga baku. Dia menjelaskan apa sih arti dari kata maksimal itu. Begitu pula dengan kata potensi. Ternyata yang salah adalah kata relatif. RELATIVE itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya kita menggunakan huruf F. Coba perhatikan. Di sini kata relatif yang pakai V, dia itu entry-nya tidak ditemukan. Artinya di dalam KBBI dia itu tidak terdaftar. Ketika dia tidak terdaftar, artinya dia tidak baku. Yang bakunya gimana? Oh, ternyata kata relatif, pakai huruf F biasa. Dan regulasi dia sudah benar juga penulisannya ya. Jadi relatif itu dia ada di nomor 5. Jadi jawabannya adalah error. Ya. Oke, seperti itu cara mencari untuk soal nomor 1 ketika dia meminta harus sesuai dengan
KBBI. Oke? Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalimat berikut perlu dimasukkan ke dalam bacaan tersebut. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat investasi jangka panjang juga menjadi faktor di lapangan. Kira-kira kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor berapa ya? Coba kita lihat kalau kalimat 2. Di sini dia katakan, namun penggunaan panel surya di Indonesia belum dioptimalkan secara maksimal. Lalu di sini dia bilang, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat investasi jangka panjang juga menjadi faktor penghambat di lapangan. Ini masih belum bisa masuk ya. Kalimat 2 tadi dia masih belum membahas apa-apa tentang investasi jangka panjang. Makanya masih belum bisa dimasukkan kalimat ini. Sekarang coba kita lihat kalimat 3. Pada laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, kalau kita lihat juga, kalau kita kasih masuk kalimat di sini, kurangnya sosialisasi manfaat investasi jangka panjang. Ini masih belum masuk, ya. Nah, ini kan tentang penggunaannya, ya, belum tentang investasinya. Apakah bisa setelah kalimat 4? Oke, coba kita lihat kalimat 4. Kendala utama, biaya instalasi awal yang relatif mahal dan minimnya edukasi masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah sudah bisa masuk ke sini biaya instalasi awal, kurangnya sosialisasi ya, manfaat investasi jangka panjang. Lalu dia bilang tentang dia bilangnya tadi tentang instalasi awal. Nah, bisa jadi kita masukkan di situ, karena kan walaupun instalasinya mahal, tapi kemudian kalau investasinya bagus, ya berarti nggak ada masalah kan? Nah, berarti kita simpan dulu kalimat nomor 4. Sekarang kalau kita lihat lagi kalimat nomor 5. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang insentif bagi pengguna panel surya rumah tangga dirasa masih kurang menarik. Ternyata di kalimat 5 ada kata selain itu. Artinya ini kan dia konjungsi penambahan. Kalau dia konjungsi penambahan, artinya kan dia tidak boleh berpisah dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat tadi belum boleh ditaruh di kalimat setelah 4. Apakah bisa kalimatnya setelah kalimat 5? Boleh saja. Karena di sini 4 dan 5 membahas tentang kendala. Di kalimat yang tadi dia juga membahas tentang kendala. Berarti bisa jadi kalau kita masukkan setelah kalimat 5. Nah, kalau kita langsungkan setelah kalimat 6. Akibatnya, masyarakat enggan beralih dari energi fosil yang lebih murah ke energi surya yang ramah lingkungan. Wah, kalau kita lihat di kalimat 6 ini, dia kan sudah pakai kata akibatnya ya. Kita bisa lihat, oh ini ada sebab akibat nih. Ini sudah kejadian, terus akibatnya yang dirasakan apa? Artinya tidak boleh setelah kalimat 6, ya. Nah, berarti jawabannya dia harus disisipkan setelah kalimat 5. Jadi jawaban untuk soal ini adalah delta, ya. Wah, jadi kalau untuk memasukkan bacaan seperti ini, adik-adik juga perhatikan tentang konjungsinya, tentang kesesuaian antar kalimatnya, ya. Ada kalanya, oh kayaknya bisa nih disisipkan di sini, tapi ternyata kalimat yang mengikutinya tidak boleh tuh berpisah sama kalimat sebelumnya. Oke, seperti itu cara menjawabnya. Nah, sekarang mari kita lihat soal berikutnya. Oke, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa ya? Ada kalimat 1, 2, 3, 5, sama 6. Sebenarnya penggunaan tanda koma itu lumayan banyak ya. Dia kurang lebih sekitar 20-an penggunaan. Tetapi saya rasa sebagian besar juga adik-adik sudah tahu. Nah, yang paling sering muncul di dalam soal-soal UTBK itu yang ada di sini. Yang paling pertama, dia adalah perincian minimal 3 unsur, ya. Bagaimana kalau kurang dari 3? Ya artinya tidak boleh ada tanda koma, minimal 3. Kalau 4, 5, dan seterusnya, ya berarti sudah wajib ada tanda koma. Kemudian, hati-hati, sebelum kata melainkan, tetapi, sedangkan, yaitu, yakni, bahkan, kecuali, sementara, seperti, atau misalnya, ya. Ini didahului pakai tanda koma dulu.
baru kata-kata ini, terus dilanjutkan kalimatnya. Jadi tanda komanya itu bukan setelahnya, ya, kebalik. Oke, ada sebelum berarti ada sesudah. Nah, kalau ini biasanya kayak kata-kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, atau bisa kita bilang kesimpulan. Kan kalau di akhir paragraf tuh biasanya ada kesimpulan, terus ada tanda komanya kan. Selain itu bisa juga pakai kata namun, akan tetapi, artinya, sebelumnya, selain itu, dan seterusnya, ya. Jadi kalau ini kata-katanya dulu, baru kemudian diakhiri sama tanda koma. Dan untuk yang nomor 2 ini karena dia harus didahului sama tanda koma, makanya dia berada di tengah kalimat. Sementara untuk yang nomor 3 ini yang harus berada di awal kalimat, ya. Nah, kemudian hati-hati, ada juga yang tidak boleh didahului atau diakhiri dengan tanda koma. Berarti ini posisinya harus ada di tengah-tengah kalimat. Contohnya kata agar, karena, maka, jika, sehingga, sampai, ya. Jadi ini tidak boleh ada tanda koma di depannya, tidak boleh ada tanda koma juga di belakangnya. Kemudian ketika keterangan mendahului subjek, dan yang terakhir ketika dia berupa keterangan aposisi. Keterangan aposisi itu keterangan yang umumnya diapit oleh 2 tanda koma. Biasanya dia berada di tengah-tengah kalimat. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan aposisi berada di awal ataupun di akhir kalimat. Tetapi yang biasanya muncul di UTBK, aposisi itu dia yang berada di tengah kalimat. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, 1, 2, 3, 5, 6 ya. Nah, kalau kita lihat kalimat 1, di sini kan dia tidak ada tanda komanya ya, dan tidak butuh juga tanda koma. Artinya kalimat 1 ini aman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kalimat 2. Namun, nah ini benar ya. Kata namun itu harus diakhiri dengan tanda koma. Tapi ada di sini nih. Penggunaan panel surya di Indonesia, terus ada tanda koma lagi. Belum dioptimalkan secara maksimal. Kalau kita mau umpamakan, yang tengah itu adalah aposisi, ya. Jika kita mengumpamakan ini adalah aposisi, yang jadi masalah, kalimat ini jadinya tidak punya subjek. Belum dioptimalkan secara maksimal, itu bisa menjadi predikat. Tapi subjeknya apa? Ya, nah, bisa jadi ini kesalahannya. Ya, makanya kita simpan dulu nih kalimat nomor 2. Sekarang kalimat nomor 3. Pada laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt. Tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, ini penggunaan tanda koma untuk desimal, saya yakin adik-adik sudah paham ya, dan ini benar penggunaannya. Nah, ini ada kata tetapi, dia wajib didahului dengan tanda koma. Dan kalimat 3 ini sudah pasti benar ya. Kalau kita lihat lagi kalimat 5. Nah, kalimat 5 ada kata selain itu. Ini kan dia konjungsi di awal kalimat. Dia wajib diakhiri sama tanda koma, ya. Dan nomor 6 juga sama seperti kalimat 5. Kata akibatnya ini juga adalah konjungsi, ya. Dia harus diakhiri dengan tanda koma. Artinya ternyata benar ya, yang salah itu ada di kalimat 2. Karena tidak boleh ada tanda koma di sini. Kenapa kalau ada tanda komanya, kalimat ini jadi tidak punya subjek? Jadi jawabannya adalah bravo atau kalimat 2. Coba kita lihat mana itu kalimat 2. Bravo. Ya. Oke. Jadi seperti itulah penggunaan tanda koma. Hati-hati, biasanya penggunaan tanda koma ini kadang-kadang membingungkan, ya. Jadi adik-adik banyak-banyak latihan ya, baca-baca soal, kira-kira benar nggak nih tanda komanya? Benar nggak nih tanda komanya? Ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 3? Nah, kalau dia meminta kalimat efektif seperti ini, berarti kan dia meminta adanya perbaikan. Otomatis pertama subjek predikatnya harus ada. Kemudian hati-hati dengan predikatnya. Predikat ini tidak boleh berubah. Kalau dia predikatnya aktif, usahakan jawabannya juga harus aktif. Tapi gimana kalau dia ternyata harus menjadi pasif? Ya berarti dia akan ada penyesuaian perubahan kalimatnya. Ya. Kemudian
perhatikan EYD-nya, perhatikan penempatan huruf kapital, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kalimat 3 di soal ini, pada laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, coba adik-adik perhatian. Di sini ada kata pada. Nah, ada preposisi di awal kalimat. Ketika ada preposisi di awal kalimat, otomatis ini adalah keterangan. Dan tadi kita sudah membahas ya, kalau ada keterangan di awal kalimat, berarti dia itu harus diberikan tanda koma. Masalahnya, tanda komanya itu dia adanya di sini, sebelum kata tetapi. Ya, ini memang untuk tanda komanya si tetapi. Tapi tanda koma yang untuk menandakan ini adalah keterangan kan tidak ada, ya. Nah, oke, anggaplah ini semua keterangan. Lalu tetapinya itu menjadi konjungsi. Pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, ini kalau kita lihat dia kan tidak ada subjeknya jadinya. Kalau ada konjungsi di tengah-tengah kalimat, otomatis dia itu harus ada subjek predikat dulu, baru kemudian konjungsinya. Entah mungkin di sini akan menjadi predikat kedua, atau mungkin menjadi subjek kedua, ya, tergantung dari soalnya. Nah, kalau kita mau mempertahankan kata pada, kita harus bisa menempatkan tanda koma di dalam kalimat tersebut supaya jadi ada subjeknya. Tapi kalaupun tidak bisa, artinya kata pada ini harus dihilangkan. Nah, sekarang coba kita lihat alfa. Pada laporan Kementerian ESDM ditunjukkan bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, di sini dia tetap menggunakan kata pada. Tapi tanda komanya tetap nggak ada, ya. Dan lagi, kalau kita perhatikan di teksnya ya, nah di sini, kalau kita mau lihat, kata mencatat inilah yang menjadi predikatnya, ya. Nah, sementara kalau kita lihat di soal yang tadi, di jawabannya, ditunjukkan ini menjadi predikat. Lah, ini kan salah dong. Berarti dia mengubah maknanya. Hati-hati, ketika predikat berubah, makna dari soal pun akan berubah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang bravo, laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, ini sudah bisa ya. Pertama dia menghilangkan kata padanya, lalu kemudian kata mencatat ini menjadi predikatnya, ya. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kita simpan dulu. Sekarang kalau kita lihat lagi yang Charlie. Menurut laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, ini dia menambahkan kata menurut. Buat apa? Ya, di teksnya kan tidak ada. Jadi ngapain ditambahin juga? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang delta. Laporan Kementerian ESDM mencatat, bahwa potensi energi surya mencapai 207,8 gigawatt, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt. Nah, sebelum kata bahwa ini tidak boleh ada tanda koma. Ini salah, ya. Lagi pula, kalau kita mau memakai kata bahwa, adik-adik itu dia polanya harus begini. Minimal ada subjek predikat dulu, baru kata bahwa, kemudian ada lagi subjek predikat. Kak, bagaimana kalau ada objeknya? Ya, boleh-boleh saja. Subjek predikat objek, kemudian bahwa, subjek predikat lagi, terus tidak ada objeknya. Nggak ada masalah. Yang penting subjek predikat, bahwa, subjek predikat. Objek dan keterangan terserah mau ada atau tidak. Ya. Ini kalaupun kita lihat, ya anggaplah dia jadi keterangan di awal kalimat. Ini kan ada kata bahwa ya, subjek predikat di awalnya mana? Kan tidak ada tuh. Jadi sudah pasti salah. Nah, error penjelasannya ini sama dengan alfa. Dia sama-sama menggunakan preposisi di awal kalimat.
Makanya ini sudah pasti salah ya, karena juga tidak ada juga tanda komanya ya. Jadi jawaban paling tepat adalah bravo. Kalaupun kita mau polakan ya, mencatat ini sebagai predikatnya. Laporan Kementerian ESDM ini sebagai subjeknya. Ini subjek 1, ini predikat 1, bahwa itu konjungsi di tengah kalimat. Potensi energi surya ini subjek keduanya. Mencapainya ini sebagai predikat kedua. Nah, ini sebagai objek. Tetapi ini sebagai konjungsinya dan pemanfaatannya baru sekitar 0,15 gigawatt, ini bisa menjadi objek keduanya. Ya. Seperti itulah cara menjawab untuk mengefektifkan sebuah kalimat. Wah, banyak ya yang harus diperhatikan. Oke, gak apa-apa ya, kita latihan sama-sama. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa ya? Nah, penggunaan huruf kapital juga sebenarnya ada banyak, tapi ini ada beberapa yang sering-sering muncul di dalam soal. Yang pertama, saya yakin adik-adik semua sudah tahu kalau itu harus digunakan di setiap huruf pertama awal kalimat. Mau kalimatnya kalimat seru, kalimat tanya, atau kalimat berita, sudah pasti harus pakai tanda huruf kapital ya. Lalu yang nomor 2, huruf kapital itu harus digunakan untuk nama pertama setiap unsur nama orang ya, termasuk julukan. Ya, nama lengkap saya, nama lengkap adik-adik sekalian, itu semua kalau ditulis pasti pakai kapital kan. Nah, kemudian hati-hati, yang ketiga, huruf kapital itu tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, Celsius, ampere, watt, itu kan nama orang ya, tapi dijadikan satuan ukuran. Nah, kemudian nomor 4, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, tapi harus diikuti nama orang atau nama wilayahnya. Bisa jadi nama instansinya atau mungkin nama tempatnya ya. Lalu nama-nama peristiwa sejarah itu juga sudah pasti harus pakai huruf kapital. Kemudian nama geografi. Nah, sekarang kalau kita lihat di teksnya. Kalimat 1. Menurut Gubernur Jawa Barat, penanganan stunting harus terintegrasi. Kapital di awal kalimat. Oke, sudah benar ya. Oke, ada Gubernur Jawa Barat. Gubernur ini kan posisinya ya, jabatan. Jawa Barat ini kan dia wilayah tempat penjabatnya. Makanya ini semua harus kapital. Jadi kalimat 1 itu sudah benar. Nah, sekarang kalimat 2. Langkah ini sejalan dengan program Generasi Sehat Indonesia. Oke, kalau kita lihat ya, di sini ada kata langkah di kalimatnya. Benar? Kemudian, Generasi Sehat Indonesia ini kan nama programnya ya. Jadi tetap harus kapital. Nah, yang bermasalah di sini kata programnya. Nah, kan kata programnya ini tidak masuk ke dalam judulnya ya. Jadi tidak boleh kapital, kecuali dia bilang judulnya itu Program Generasi Sehat Indonesia. Nah, kata programnya ini harus kapital. Tapi kalau dia tidak masuk dalam unsur judul, makanya dia tidak boleh dikapitalkan nih si kata programnya. Ya, oke, sama aja kalau saya bilang langkah ini sejalan dengan kegiatan Generasi Sehat Indonesia. Kan kegiatan nggak perlu kapital ya. Makanya sama seperti ini. Jawabannya ada di Bravo. Kalimat 2. Oke, kita coba ulik lagi soal-soalnya yang lain. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan dana khusus. Ya, di kalimat pertama huruf O-nya harus kapital. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Wah, sudah jelas sekali ya. Ini nama lembaga, terus kemudian ada tempat menjabatnya, makanya harus kapital semua. Lalu kalimat 4, banyak puskesmas di desa-desa yang mulai mendata balita kurang gizi. Nah, ini juga sudah benar karena dia hanya ada di awal kalimat yang kapital.
Salah satu pakar gizi yang turut membantu program tersebut adalah Profesor Dr. Budi Santoso. Ya, huruf S-nya kapital dari kata salah satunya. Kemudian, Prof, ini kan dia gelar ya, harus kapital. Dokter. Nah, kalau dokter ini tidak boleh kapital, kecuali dia doktor. Ya. Lalu Budi Santoso, nama orang, jadi harus kapital juga. Nah, jadi sudah benar tadi ya, jawabannya ada di kalimat 2. Kata program ini tidak perlu kapital, kecuali dia masuk ke dalam judulnya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, kita sudah diberikan teks baru nih. Ini tentang macet ya, karena kebanyakan kendaraan nih. Oke, kemacetan di kota-kota besar merupakan permasalahan klasik yang berdampak kerugian ekonomi bagi masyarakat. Sebagai salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan memperbanyak armada transportasi massal seperti bus raya terpadu. Namun, antusiasme warga untuk menggunakan angkutan umum masih dinilai rendah. Mengapa masyarakat masih enggan menggunakan kendaraan umum? Hal ini disebabkan oleh integrasi antar moda yang belum memadai. Fasilitas pejalan kaki yang menghubungkan stasiun dengan permukiman dinilai tidak nyaman. Kondisi ini merupakan cerminan dari perencanaan ruang tata kota yang kurang berorientasi pada mobilitas manusia. Buruknya fasilitas transit unit ini menyebabkan pengguna transportasi massal. Kenapa ya? Oke, coba kita lihat soalnya. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2. Nah, kalau kita lihat kalimat 2, sebagai salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan memperbanyak armada transportasi massal seperti bus raya terpadu. Pertama, kalau kita menghilangkan kata sebagai, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan memperbanyak armada transportasi massal. Oke, bisa jadi. Karena ngapain kita pakai kata sebagai di situ? Boros jatuhnya, ya. Kalau kita lihat menghilangkan kata solusi sebagai salah satu yang ditawarkan, apa yang ditawarkan? Nah, kata solusi tidak boleh hilang, ya. Sekarang kalau kita lihat kata adalahnya yang hilang. Wah, ini sudah pasti tidak boleh ya. Kata adalah itu akan berfungsi sebagai predikatnya. Kalau predikatnya hilang, ya berarti bukan kalimat dong, karena tidak ada predikatnya, ya. Jadi kata adalah sudah pasti salah. Kemudian, kata dengan adalah dengan memperbanyak armada transportasi massal. Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kita hilangkan juga. Nah, tapi yang lebih salah itu sepertinya kalau kita gunakan kata sebagai. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, seperti. Nah, ini nggak ada masalah. Kata seperti ini kan dia menunjukkan contohnya. Apa sih transportasi massal itu? Bus raya terpadu. Jadi, yang bisa kita hilangkan adalah alfa, kata sebagai. Oke, ya sebenarnya soal-soal seperti ini adik-adik tinggal baca baik-baik ya. Lalu coba cari apakah kalimat ini boros, kalau misalnya dia dihilangkan apakah maknanya berubah, atau mungkin jangan-jangan subjek predikatnya jadi hilang ya. Mari kita lanjut. Kata berdampak dalam kalimat 1, seharusnya gimana ya? Coba kita lihat. Kemacetan di kota-kota besar merupakan permasalahan klasik yang berdampak kerugian ekonomi bagi masyarakat. Oke, Kak. Kalau kita lihat alfa, dibiarin aja. Kalau kita biarkan saja, kalimatnya jadi aneh ya. Nah, berarti kemungkinan harus diganti nih. Tapi coba kita lihat dulu. Diganti kata mengakibatkan. Merupakan permasalahan klasik yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Wah, bisa jadi nih. Karena daripada kita menggunakan kata berdampak atau memiliki dampak, ya langsung saja kita katakan mendapatkan apa tadi? Mengakibatkan kerugian, ya. Nah, kalau kita ikuti kata pada, berdampak pada kerugian bagi masyarakat, ya tidak perlu juga, tuh sama-sama aja artinya, ya. Kalau misalnya lagi kita hilangkan saja yang kerugian ekonomi bagi masyarakat, wah lebih aneh lagi dong. Kata berdampak ini tidak bisa dihilangkan ya kalau seperti itu. Terakhir, bagaimana kalau kita didahului kata akan? Akan berdampak. Berarti bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak dong. Wah, makna teksnya jadi lain ya. Makanya tidak bisa didahului kata akan.
Jadi yang paling benar ini dia cukup diganti sama kata mengakibatkan. Ya, oke. Sebenarnya cara kerja soal seperti ini ya, nomor 6 dan 7 itu sama kok. Tinggal kita cari ya, baca baik-baik. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Wah, soal-soal seperti ini biasanya dia akan berurutan satu sama lain dan cara kerjanya pun sama. Jadi adik-adik ditekankan untuk membaca dengan baik soalnya ya, kemudian jawabannya juga hati-hati. Oke, coba kita lihat. Kalimat 4 perlu disempurnakan dengan cara apa ya? Kalau kita lihat kalimat 4-nya, mengapa masyarakat masih enggan menggunakan kendaraan umum? Menghilangkan kata masih. Kalau kita lihat, mengapa masyarakat enggan menggunakan kendaraan umum? Nah, ini kan dia maknanya akan berubah ya kalau kita hilangkan kata masih. Oke, kalau kita lihat lagi, mengganti kata kendaraan dengan mobil. Kendaraan umum kan tidak hanya mobil ya, bisa jadi ada bus ya. Nah, menghilangkan tanda titik di akhir kalimat. Oh, tidak ada tanda titik ini ya. Sepertinya mungkin tadinya ada tanda titik di sini. Wah, kalau ada tanda titiknya seperti ini berarti salah dong ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengganti kata mengapa dengan apakah. Ini sudah pasti salah ya. Nah, kalau mengapa itu kan dia menunjukkan kondisinya. Kalau apakah kita bertanyanya lain lagi dong. Mengubah kata enggan dengan menolak. Ini kan beda makna jadinya ya. Kata enggan itu kan berarti tidak mau. Kata menolak itu kan berarti dia benar-benar tidak mau yang sudah betul-betul tidak bisa ditolerir lagi. Kalau enggan itu biasanya orang masih menggunakan tapi kayak aduh kenapa sih saya harus pakai? Ya, itu kata enggan. Kalau menolak itu dia lain lagi. Sepertinya harusnya ada tanda titik ya di soalnya ini, di sini seperti ini. Berarti ya kalau seperti ini ya jawabannya sudah jelas sekali ya, menghilangkan tanda titik di akhir kalimatnya. Cuma kayaknya tanda titiknya terhapus. Ya, oke, seperti itu saja. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, agar sesuai dengan konteks bacaan, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 8. Nah, itu tadi ya, yang di akhir kalimatnya itu, di akhir paragrafnya ini. Buruknya fasilitas transit ini menyebabkan pengguna transportasi massal, kenapa tuh? Ya. Nah, sekarang, kalau kita lihat, memilih berjalan kaki ke tempat kerja. Ini kan karena macet, mereka kan lebih memilih menggunakan kendaraan sendiri ya, makanya macet. Bukan karena itu mereka berjalan kaki ke tempat kerja. Menuntut pemerintah untuk menambah jalan tol, ini tidak ada hubungannya ya. Dia tidak membahas tentang penambahan jalan tadi. Beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi. Ya, bisa jadi. Karena kan kemacetan di jalan itu diakibatkan karena banyak orang lebih memilih kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum. Nah, kalau kita lihat delta mengalami peningkatan setiap tahunnya, di teks tidak dijelaskan apakah ada peningkatan atau ada penurunan, ya, makanya delta tidak bisa dipilih. Menjadi lebih sehat karena banyak bergerak. Bukan ini ya, jawabannya itu tadi sama dengan alfa. Orang itu di jalan macet karena ada kendaraan pribadi yang lebih banyak daripada kendaraan umum. Jadi jawabannya adalah Charlie. Beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Sekarang, mari kita lihat soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa nih? Ini tadi yang saya bilang ya, penggunaan kata bercetak tebal itu ada beberapa jenis. Kalau yang ini, dia lebih ke arah bentuk terikat. Nah, bentuk terikat itu dia didefinisikan tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus nyambung sama yang ada di awal atau yang ada di akhirnya. Tidak ditulis dengan tanda hubung, ya. Kecuali kalau yang ikut itu katanya pakai huruf miring atau mungkin pakai huruf kapital. Nah, beberapa jenis bentuk terikat, contohnya itu ada imbuhan. Saya yakin adik-adik sudah tahu. Kata ganti, contohnya aku, kau, mu, ya. Lalu unsur serapan, kata antar, pra, maha, ekstra, infra, intra, trans, ya, poli, itu semua bentuk
terikat. Jadi dia itu harus ditulis dengan kata yang ikut di belakangnya. Nah sekarang kalau kita lihat, wah sudah jelas sekali ya ini jawabannya. Kata infra kan tadi ada di contoh ya, jadi kan dia harusnya disambung. Ya kalau seperti ini jawabannya alfa. Infrastruktur ya, dia harusnya disambung. Infra. Kalau bravo, keberhasilan. Keberhasilan ini kan dari kata dasar hasil ya. Dia dapat imbuhan ke, dapat imbuhan ber, dapat imbuhan an. Makanya dia harus disambung. Kemudian pelatihan, ini dari kata dasar latih ya. Dia dapat imbuhan pe, dapat imbuhan an. Ini juga harus disambung. Transparan, ya transparan ini kan kata dasar ya. Dibutuhkan, ini dari kata dasar butuh. Dia dapat imbuhan di, dapat imbuhan kan. Makanya dia harus disambung. Ya, oke, seperti itulah soal-soal kita hari ini. Saya harap adik-adik bisa mendapatkan pelajaran yang baik ya. Jangan lupa nih soal-soalnya diulangi di rumah. Semoga ujiannya sukses ya. Saya Siti Adinda Dihar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.